Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu saya mengaturkan doa untuk para pejuang, penjaga kesucian nasab dan marwah junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penjaga kesucian marwah martabat Ahlul Bait, penjaga martabat harga diri para ulama-ulama, khususon ulama Janike Nusantara yang sekarang ini dipandang rendah, dihina, bahkan dicaci maki oleh golongan-golongan yang mengaku itu Nabi dan para pejuang penjaga akidah umat dari perusahaan-perusahaan golongan yang sekarang ini rajin mendoktrin umat dengan kalimat-kalimat yang sesat, merusak, dan mengandung banyak kalimat-kalimat yang memprovokasi dan memecah belah umat. Mudah-mudahan para pejuang dan juga para yang mengikutinya selalu dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah, dalam keberkahan Allah, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan para pendukung channel kecil ini, para subscriber juga moga-moga diberikan balasan kebaikan yang berlipat-lipat, diberikan kemudahan dari segala urusannya, diberikan kesuksesan, keterkabulan atas hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, pada sekarang ini hayo kita makin semangat untuk memperjuangkan bukan masalah nasabnya ya yang kita perjuang dalam kisruh nasab ini, tetapi lebih jauh daripada itu adalah kesucian marwah dan martabat junjungan kita, Ahlul Bait kita, ulama-ulama kita, umat Islam yang saudara kita ini sedang dirusak oleh para golongan dan mukibinnya. Yang sangat memprihatinkan adalah yang kita sangkakan bahwa mereka para pemilik gelar profesor, ke doktor, ke kiai, ke buya, ke gus-gus yang mestinya ada pada golongan kita, ternyata tidaklah sesuai apa yang kita sangkakan. Mereka dengan tanpa malu-malu mempertontonkan kepalsuan, menebarkan framing dan narsis sampah sembarangan. Mereka tidak ada rasa malu, padahal misi-misi mereka tebarkan polusi-polusi dari buah kotoran hatinya, dijejalkan ke umatnya, ke keluarganya sendiri. Lalu kekejian mana lagi ya yang akan mereka lakukan hanya demi membela para perusak negeri ini, hanya karena demi membela perusak akidah umat ini. Mereka tanpa rasa malu maupun tanpa rasa bersalah ngotot-ngotot membela Ba'alawi dan merendah serendah-rendahnya
kepada kaum pribumi sendiri. Mereka itu para pengkhianat yang nyata dan akan rugi selamanya itu. Sebab apa? Sebab berjuta-juta umat telah menyaksikan dan mencatat bahwa mereka itu adalah pengkhianat. Ya bagaimana dikatakan tidak pengkhianat? Umat begitu rusaknya oleh doktrin-doktrin sesatnya para oknum-oknum Habib. Bagaimana tidak dikatakan pengkhianat? Keluarga sendiri diobrak-abrik, ya. Bagaimana bukan pengkhianat? Para ulama kiai yang menjadi pelita umat, yang menjadi penjaga Nusantara ini, dan sesama sebangsa setanah air di bumi Nusantara ini malah direndahkan. Amanat yang begitu mulia oleh Hadratus Syekh dan diposisikan oleh umat di atas untuk membenahi, membela umat, menjaga martabat kehormatan umat, tetapi demi hanya membela Ba'alawi yang jelas-jelas pergerakan mereka adalah merusak, dibela dengan berbagai cara. Sekali lagi, tetapi merendahkan serendah-rendahnya kaum sesama pribumi. Ini luar biasa, luar biasa. Mereka tanpa sadar bahwa namanya akan tercatat besar-besar. Catat saudara-saudaraku sekalian yang suka akan catatan atau menyusun sebuah buku. Catat itu para pengkhianat itu, agar para generasi muda tahu siapa sesungguhnya para pejuang yang menjaga kesucian terah junjungan kita Kanjeng Nabi SAW, yang mensucikan Ahlul Bait, yang membela ulama dan membela umat, agar umat ke depan tahu nama-nama pengkhianat yang tidak boleh diikuti. Kenapa? Ini para pengkhianat ini lebih gede, lebih besar dosa dan kesalahannya ketimbang para Habib oknum Ba'alawi yang suka menyebarkan doa. Kenapa? Ya karena dengan ngotot-ngototnya membela kaum Ba'alawi dari segi perusakannya, ya, dari kesombongan, kepongahannya, ya, bukan membuat persoalan ini kemudian akan selesai, tetapi akan membuat jumawah dan makin tinggi hatinya orang-orang yang dibela. Mereka akan bereaction macam-macam karena merasa diri ada yang didukung, ada yang mendukung, yang berlabel Buya Kiai, Gus-gus yang punya massa, yang punya pengaruh besar di Nusantara ini. Artinya apa? Kaum Ba'alawi sukses menjadikan mereka itu adalah pion-pion, menjadikan mereka sebagai tumbal daripada kepentingan-kepentingan kaum Ba'alawi. Mereka lebih rendah daripada kaum perusak itu sendiri, karena perusakannya lebih membesar, perusakannya lebih meluas, dan membiarkan kerusakan itu makin gede, dan golongan perusaknya makin jumawa dan makin merajalela. Jadi mengapa sekarang ini para pejuang, para kreator yang pro perjuangan Trah Wali Songo itu makin bermunculan dan lebih banyak mengupas
tentang para mukibin Ba'alawi ketimbang Ba'a lilinnya sendiri. Ya karena yang memicu dan memacu ya tambah panasnya kegaduhannya dalam kisru nasab ini adalah ini biang keroknya itu para pengkhianat itu yang punya label yang tinggi-tinggi itu, para buya Kiai Gus yang dengan ngotot-ngototnya itu mereka berhasil para Ba'alawi itu menjadikan tumbal, dibodohi, dimanfaatkan. Jadi dari sini saudara-saudara sekalian kita pahami bahwa betapa rendahnya kualitas SDM para pembela itu, meskipun itu bergelar profesor, meskipun doktor, meskipun kiai, meskipun gus-gus ya. Jadi lucu mereka memandang bahwa para pejuang ini ya yang mempersoalkan nasab ini dipandang rendah serendah-rendahnya, dipandang bodoh sebodoh-bodohnya, dipandang orang-orang yang abnormal alias tidak normal. Padahal tanpa disadari mereka lah sesungguhnya orang-orang yang mudah dipengaruhi, orang-orang yang mudah dijadikan tumbal. Apalah istilah yang pantas untuk disandangkan ke mereka. Inilah saudara. Dan dengan adanya para pembela-pembela tokoh ini ya, menjadikan rasa khawatir pada bagaimana keselamatan generasi muda dan anak-anak kita ke depan. Kalau ada 1 orang atau 3 orang punya pengikut, yang masing-masing mereka juga adalah seorang tokoh yang di bawahnya atau sepadannya, kemudian mempunyai santri, mempunyai anak didik. Pertanyaan kita adalah anak didik dan santri atau generasi muda yang diasuh di pondok mereka mau diajarkan cara apa? Apakah akan diajarkan cara kaum Ba'alawi? Apakah diajarkan cara-cara Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari? Dari sini saja saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, sungguh ini membuat kontradiktif, di mana mereka duduk pada organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan diberikan amanah kedudukan yang tinggi, tetapi mereka justru bukannya bagaimana menjaga marwah organisasi itu makin wangi ya, makin mulia, makin beres, makin tertib, makin disegani. Tetapi hari ini karena ulah dan perbuatan mereka yang mengedepankan hawa nafsu dan kepentingan duniawi, akhirnya apa? Organisasi yang mulia sekarang menghadapi ujian yang tidak kecil. Justru yang diperbuat oleh orang-orang yang dipercaya, justru oleh orang-orang yang mestinya menjadi nomor wahid untuk menjaga martabat organisasi ini. Hari ini rusak, hari ini jatuh marwahnya, hari ini terpecah belah jamaahnya, hari ini ya kita tonton dan terpamerkan ulah-ulah mereka yang sangat ngisin. Wajar akhirnya para jamaah dan anggota yang di bawah atau yang di atasnya yang tidak setuju ulah sikap mereka, ingin secepatnya mengadakan muktamar luar biasa untuk membuang
para benalu-benalu. Jangan sampai ada tersisa. Para perusak itu harus disapu bersih daripada organisasi-organisasi yang dipimpin oleh dan didirikan oleh Abdul Syekh Hisham Asy'ari ini. Bersihkan semuanya daripada polisi-polisi ya yang menjatuhkan organisasi. Nah, ini saudara, sekali lagi catat para pengkhianat-pengkhianat negeri dan pengkhianat umat, agar generasi ke depan jangan sampai tertipu dan jangan sampai terjebak dan jangan sampai dijejali ajaran-ajaran yang notabene lebih banyak madharat, lebih banyak rusak, lebih banyak khianatnya. Nah, ini luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Ya karena orang yang membela itu berarti juga setuju atas apa saja yang dilakukan, akan mengadopsi semua ajaran-ajaran. Padahal yang kita perhatikan, kata lihat betapa ya Allah ya melencengnya ajaran-ajaran yang di bawah Balawi, tentang umroh ketahuilah, tentang haji ketahuilah, tentang rukun iman ditambah ya. Jadi kecintaan kepada haji diwajibkan, Masya Allah. Tentang karomah yang berlebihan, tentang pengakuan yang lebih mulia dari siapapun meskipun itu adalah para ahli maksiat, bahkan kiai ulama yang mulia dan dimuliakan oleh Allah dan Nabi-Nya direndahkan. Mereka mengaku lebih mulia dari segalanya. Akan mereka juga mengaku mampu memberikan syafaat pada orang-orang zalim. Ya Allah, ajaran macam apa? Sedangkan mereka sendiri belum tentu adalah surga. Akan boleh jadi akan terdahulu di neraka. Kenapa? Karena membuat kerusakan akidah. Dan lebih prihatin lagi adalah nempel pada kesucian agama atau kemuliaan agama Islam kita. Ini Islam dirusak sekarang. Kesucian nama Nabi dirusak hari ini. Kesucian Ahlul Bait yang suka diklaim mereka dirusak. Kesucian kehormatan para alim yang istiqomah dirusak, para kiai dirusak, umat juga dirusak. Nah ini kok mereka ya yang dipercaya duduk di organisasi yang mulia, yang mestinya menjadi penjaga kerusakan, yang mestinya menjadi komandan utama daripada terjaganya kesucian marwah Nabi, marwah Ahlul Bait, marwah ulama, malah pura-pura tidak tahu dan membabi buta membela kaum perusak dan memandang rendah serendah-rendahnya kaum pejuang pra wali songo, kaum pejuang akidah, kaum pejuang kesucian dan ketinggian, kemuliaan, martabat Nabi SAW, martabat Ahlul Bait. Demikian saudara, ya. Catat dan bukukan ini para pengkhianat itu biar ke depan generasi tahu, dan haram untuk diikuti, haram untuk diikuti meskipun itu bergelar buya ya Gus-Gus ya. Mereka saya kira keji dan lebih keji daripada perbuatan kaum Ba'alawi itu sendiri. Demikian, mau kemanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.